Saya dengan Teti Sinu Haji, usaha saya dari bidang fashion, wastra Nusantara, batik tulis maupun tenun tangan dengan brand Nyonya Punya. Nyonya Punya zaman dulu, ibu saya itu berjualan jeruk ke rumah-rumah orang Belanda yang dia sebut dengan Nyonya. Ketika masa kecil beliau bercerita, Nyonya itu adalah sebutan untuk orang yang dihargai. Jenis produk kita kan sebenarnya batik tulis dan tenun asli, juga ada yang kita variasi dengan kain polos maupun tenun polos dari Bali kontemporer. Menggunakan tenun asli atau batik tulis itu adalah membantu perekonomian masyarakat pedesaan. Itu menjadi satu kampanye yang banyak membuat orang terpikir untuk membeli itu walaupun belum menyeluruh. Semoga satu saat kita berharap tenun asli dan batik tulis menjadi raja di negeri kita sendiri. Saya, Teti dari Nyonya Punya, siap menjadi juragan zaman now. Selamat malam semua para panelis, salam sehat, salam wastra Nusantara. Nyonya Punya itu ada karena ada permasalahan yang kami lihat, kurangnya kepedulian dan keberlanjutan terhadap budaya kain Indonesia, sehingga kami khawatirkan itu suatu saat bisa mematikan penghidupan pengrajin kain-kain Indonesia. Produk kami adalah berbagai macam dari tas, pakaian maupun sekarang kami mencoba masuk ke home decor. Bu, ini yang pakai biasa siapa, Bu? Ini bagus sekali. Kalau dibilang yang pakai siapa, merata, Kak Din. Penjualannya di mana, Bu? Apakah ada online juga atau bagaimana? Online kita di Instagram, Kak. Tapi bersyukur kemarin kita diundang pameran di Los Angeles, ternyata di sana ada yang tertarik, orang sana yang punya butik di Texas 3. Jadi dia menjadi buyer kita mulai tahun ini dan kita senang udah pemesanan kedua. Kualitas tenun dan batiknya itu betul-betul bagus gitu. Betul-betul handmade yang rapi sekali dan desain-desainnya juga menarik gitu ya. Pada 2020 pada saat pandemi kami sangat menurun, tetapi usaha ini puji Tuhan masih memberikan keuntungan kepada kami. 2021 tiba-tiba kami naik sekian ratus persen karena dimulai dengan banyaknya pameran-pameran yang disediakan. Kalau dilihat dari pendapatan keuntungan kami dari 2020 sampai 2022 terlihat naik terus. Rencana pengembangan kami ke depan adalah kami sangat ingin mengembangkan usaha ini lebih luas pasarnya. Kami memberikan opsi pilihan sebenarnya untuk Nyonya Punya itu. Satu, kalau kita membuka store baru itu dibutuhkan biaya sekitar 1 miliar sampai 2 miliar. Opsi kedua keinginan kami adalah mengembangkan tenun kami berbenang sutra dan misrais. Sorry Ibu, ada berapa? 8 outlet? Ya. Jadi saya lihat memang jiwa Nyonya Punya ini kan hampir bisa dibilang 100% datang dari Ibu Teti. Pertanyaannya, apabila membuka store yang baru, apakah ada kontribusi signifikan terhadap revenue? Oh pasti ada dong Pak, kalau tidak ngapain kita buka Pak Reno? Seberapa kontribusi outlet baru yang ke-9 ini? Karena sebetulnya growth ini setiap tahun hampir, bahkan 2021 ke 2022, it's more than 50%. Ya, That's karena kami sangat banyak diundang pameran, Kak. Sekali pameran itu 2 hari, 3 hari kami minimal 1 M lakunya. Itu bisa dilihat reportnya. Ya, saya percaya. Saya melihat sales trendnya aja sih yang tanpa ada penambahan outlet atau reseller yang drastis, omset bisa naik. Jadi saya berpikir mungkin kekuatan yang sudah dimiliki sekarang itu bisa mendrive bisnisnya lebih jauh lagi. Jadi menurut saya outlet ke-9 ini bukan fokus utama yang perlu dilakukan oleh perusahaan ini. Bu Teti, thank you. I look now good. Tadi I kurang good tadi. Financial question dulu dari saya. Ini growth-nya 2020-2021 dan di 2022 ini, just give me one point. What made this growth so big? Apa karena ada produksinya, ada customer baru, old customer atau outlet baru? Bukan outlet baru karena kami belum membuka outlet baru, tapi customer baru selalu dengan signifikan bertambah.
Itu sepertinya karena kampanye dari customer kami yang sudah membeli mengatakan bahwa kalau kamu mau pakai batik atau tenun, gunakan produk Nyonya Punya karena kamu pasti puas dengan hasil jahitan, bahannya tidak palsu atau apapun itu. Ternyata kekuatan promosi dari mulut ke mulut itu luar biasa. Karena produknya yang bagus dan tentu mempunyai data atau base customer yang baik. Dan service yang baik ini yang utama. Jadi attention to detail, service is really the power of success. Menurut saya, growth itu terjadi karena recovery. Jadi bukan the real growth, bukan pertumbuhan yang sesungguhnya. Nyonya Punya masih punya potensi yang lebih besar karena sebelum pandemi pun bisa mencapai 8 miliar per tahun. Jadi pertumbuhan ini adalah pertumbuhan menuju perbaikan. Jadi stok dikatakan di sini minimal 300 piece. Itu adalah stok yang akan ada di Store. Satu store. How ready is your production team untuk replenish? Karena replenish kan lebih penting, Ibu tahu Iya. lebih. Selama ini tidak pernah ada kendala. Karena kalaupun tidak ada pesanan, kami selalu menyediakan produk. Right. Supaya ketika orang mencari, kita tidak kosong barang. It's amazing karena biasanya dalam fashion ada suatu tren yang mana satu rumus yang mengatakan dari produksi akan sekian persen yang laku dengan full price sebelum menjadi markdown. Saya kira saya betul-betul memberikan respect yang tinggi karena tadi itu attention to detail dengan care-nya membuat sell-through rate-nya menjadi 100%, sangat amazing to any businesses. Ini kan sesuatu yang sangat berharga ya, valuable banget dan kualitasnya bagus. Punya toko di Majestic, di Tamrin City itu juga bagus dan sudah terbukti berjalan. Cuman itu akan dilihat sebagai komoditas karena di sana kan beragam sekali. Ya. I think what you should make adalah bikin butik yang khusus untuk dapat experience. Gitu. Jadi tolong pastikan bahwa ini nggak hanya jadi komoditi saja di retail market, tapi juga punya experience. Orang bisa melihat, kalau perlu bisa tahu cara proses menenun sama membatiknya. Jadi lebih rich. Oke, terima kasih masukannya. Ya Ibu, semua sudah ditanyakan sebetulnya. Ya, Kak Mungkin saya nanyanya yang lebih sepele aja. Kalau kayak yang saya pakai ini berapa Ibu ya? Yang dipakai Kak Rex kami menjual 1,5. Makanya Nyonya Punya berani bersaing harga dengan penjual produk yang sejenis. Ya, saya pakai ini kayak nggak jadi merasa sama keren dengan Reno ya. Jadi ini boleh saya beli nggak Bu? Boleh Kak Rex, saya sangat beli deh kalau boleh. gitu. Keren ya, ternyata pakai jaket seperti itu juga cukup netral kalau dibawa ke berbagai acara dan juga ada satu story yang menarik bahwa ini tentang local empowerment. Ya, nah ini poin yang jadi nilai unggulnya gitu. Baik, waktunya habis. Langsung singkat saja closing statement, Coach To. Outlet sangat-sangat mendukung karena marketing side adalah pameran. Setelah mereka tahu, mereka harus datang ke outlet. Nah, outlet itulah yang akan menjadi point of sale Ibu Teti. Nah, itulah yang dibutuhkan jaringan itu. Sekarang harus ke rumah. That's the point. Kita akan tunggu apakah tenun dan batik Nyonya Punya ini mampu menggelitik hati para panelis untuk menggelontorkan dana taktiknya. Kita tunggu nanti. Silakan kembali ke backstage. Wah, saya senang sekali karena bisa memberitahu para panelis betapa kita itu tidak melupakan salah satu budaya Indonesia adalah budaya kain kita yang sangat-sangat luar biasa kecantikannya yang harus kita pertahankan. Untuk mempertahankannya ya berarti kita harus mengenakannya. Nyonya Punya sudah memberikan presentasi yang sangat baik, menyampaikan pesan-pesan pentingnya tentang harapan dan keinginannya dengan brand Nyonya Punya. Banyak. Ini bagus sekali loh. Ini bagus banget. Iya, ini keren banget. Bagus sekali. Kayaknya gua nanya aja lah. Ini 1,5 tuh dengan tenun kayak gini tuh, it's very cheap. Didukung oleh Vinatra Productive Financing.